Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan saya doakan semoga kita semua diberkati dan diberikan kesehatan dari Tuhan. Saya juga mau mengucapkan dalam kesempatan ini atas support dari teman-teman yang telah subscribe video saya. Nah, bagi yang belum, boleh pencet tombol merah di bawah. Terima kasih. Teman-teman yang terkasih, seandainya kita disuruh memilih mau menjadi tuan atau menjadi hamba, mau memerintah atau diperintahkan. Mungkin tanpa disurvei pun, kebanyakan orang termasuk kita pasti dong ingin menjadi tuan. Mana mau kita menjadi hamba, betul kan? Karena menjadi tuan atau bos atau majikan, kita diberi wewenang atau kuasa untuk memerintah seseorang, bukan? Dan pastinya kita akan dihormati oleh bawahan kita. Hari ini kita mau belajar dari kitab suci, khususnya Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Perikopnya tentang tuan dan hamba. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Dan bagaimana cara kita bersikap dan bertindak, kita menjadi tuan atau menjadi hamba. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Judul perikopnya tuan dan hamba. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam kehidupan ini, banyak dari kita pasti dong menginginkan untuk menjadi tuan atau bos atau majikan, agar kita menjadi orang besar menurut pandangan kita. Karena manusia cenderung ingin dihormati, ingin dipandang hebat, ingin mendapat pujian dan penghormatan serta penghargaan dari sesama kita. Dan bukan itu saja, kita pun kadang-kadang suka memandang rendah orang lain yang kita anggap dia itu kecil, tidak berdaya, dan orang miskin lah, kurang lebih seperti begitu. Dan anehnya, sikap atau sifat itu suka terbawa ketika kita mau melayani di gereja. Banyak kita temukan orang seperti itu, di mana dia memposisikan dirinya sebagai tuan atau bos daripada menjadi seorang hamba. Karena kita cenderung ingin dilayani daripada melayani, betul kan? Sebab definisi seorang hamba adalah budak, orang yang dibeli atau menjadi hamba milik tuannya. Jadi orang tidak mau hamba, hasilnya diperbudak. Tapi kita harus ingat di mana Rasul Paulus pernah berkata, kita ini sudah dibeli sama Tuhan, ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Berarti kita ini adalah milik Tuhan, hamba Tuhan. Nah, dalam konteks pelayanan, kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba yang siap menjalankan pelayanan dengan rasa syukur bahwa kita layak dan diberi kehormatan oleh Tuhan untuk mengabdi kepadanya. Dan kita
melakukan segala sesuatunya bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Agar kita dapat berguna dan menjadi berkat bagi semua orang, dalam konteks pelayanan, kita harus mempunyai hati seorang hamba. Yang pertama, seorang hamba tidak mengharapkan penghargaan atau pujian. Karena itulah kita dipanggil untuk melayani. Dan itu bukan sebuah profesi. Yang kedua, seorang hamba juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Karena kita sudah layak dan kita pun sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi ucapan syukur dan rasa terima kasih itu kita kembalikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ketika kita memiliki hati seorang hamba tidak menuntut kesetaraan status. Dalam arti kita bisa lihat di ayat ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi kita tidak bisa menuntut menjadi tuan. Nah, teman-teman yang terkasih, seorang hamba haruslah memiliki kerendahan hati, kesadaran bahwa dirinya tidaklah berguna tanpa tuannya. Tuhan adalah Tuhan kita. Dan sekali lagi, kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Teruslah baca kitab suci. Doa setiap hari, semoga kita mempunyai hati seorang hamba. Terima kasih, Tuhan memberkati.